Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Kita langsung saja. Di sini ada transaksi perusahaan dagang. Ya, secara umum perusahaan dagang itu membeli barang dan menjual kembali tanpa merubah wujud barang tersebut. Ya. Nah, di sini ada transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagangan. Nah, jadi ada barang yang dibeli ya, yang nantinya akan dijual kembali ya. Kemudian yang kedua, retur pembelian dan pengurangan harga. Nah, di sini ada retur pembelian. Retur itu adalah pengembalian. Mengapa dikembalikan? Alasannya yang pertama, barang tidak sesuai dengan pesanan ataupun barang rusak ya. Dari pembelian tersebut, ternyata ketika barang datang itu barangnya rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, maka kita hendak mengembalikan ke si penjual, ya. Nah, itu yang dinamakan retur pembelian, yang nantinya retur ini akan mengurangi total harga yang harus kita bayar yang tertera di faktur, ya. Kemudian yang ketiga, penerimaan potongan pembelian. Nah, ini penerimaan potongan pembelian itu berarti ada program potongan dari si penjual kepada kita selaku pembeli ya. Yang nantinya akan memotong juga total tagihan atau faktur. Asalkan dengan syaratnya masuk masa potongan. Ya, nanti kita jelaskan bagaimana syarat pembayaran untuk potongan pembelian tersebut ya. Selanjutnya yang keempat, penjualan barang dagangan. Nah, tadi ada pembelian, kemudian ada penjualan barang dagangan ya. Yang kelima, ada retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, retur penjualan ini berarti ketika kita menjual barang dagangan, kemudian si pembeli hendak mengembalikan ke kita. Ya, itu yang dinamakan retur penjualan. Jadi sekali lagi, jangan salah ya. Antara retur pembelian dengan retur penjualan itu bedanya ketika ada retur penjualan berarti kita yang menjual barang dan kita yang menerima pengembalian dari orang lain selaku pembeli ya. Kalau pembelian berarti retur pembelian berarti kita yang mengembalikan. Kita yang selaku pembeli, kita mengembalikan kepada si penjual. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam, pemberian potongan penjualan. Nah, kalau tadi potongan pembelian, nah sekarang potongan penjualan. Kalau potongan penjualan berarti kita yang memberikan potongan kepada orang lain selaku pembeli, ya. Gitu. Selanjutnya, syarat pembayaran. Nah, pembayaran itu dalam transaksi ada dua ya, ada tunai dan ada kredit. Kalau tunai berarti istilahnya ada uang, ada barang. Ketika barang datang, kita langsung menyetorkan uang atau membayar uang di muka gitu ya. Kemudian kalau kredit itu ada masa pembayaran atau tenggang waktu. Nah, di sini ada syarat pembayaran kredit. Yang pertama, syarat N/30 itu artinya neto 30 hari atau pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Ya. Jadi masa waktunya adalah 30 hari. Ya, paling lambat dilakukan pembayarannya itu 30 hari setelah tanggal faktur. Yang kedua, syarat 2/10 N/30. Jika pembayaran dilakukan selama 10 hari atau kurang, ini ya, 10 hari, ya, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, ini yang 2% ini berarti potongannya. Ini masa potongannya 10 hari. Jadi kalau masuk 10 hari, itu akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, kemudian paling lama pembayaran selama 30 hari dari tanggal faktur. Ya, ini ya, N/30.
Yang ketiga, syarat N/30 EOM atau end of month ya, artinya pembayaran dilakukan 10 hari setelah akhir bulan tanpa ada potongan. Nah, kalau ini ketika akhir bulan, setelah akhir bulan tambah 10 hari, nah itu berarti N/10 atau end of month ya. Nah, langsung saja kita ke latihan soal yang pertama ya, yang tentang pencatatan transaksi pembelian barang dagangan. Yang pertama, Juli tanggal 5, pembelian barang dagangan seharga 12 juta rupiah dibayar dengan cek. Kalau ada kata cek, itu jangan bingung. Itu anggapannya berarti dibayar tunai. Ini sebagai pengganti uang tunai, cek itu ya. Nah, kemudian kita lihat jurnal umumnya untuk Juli tanggal 5. Nah, Juli tanggal 5 di sini ada pembelian ya. Tadi kan pembelian barang dagangan ya, 12 juta rupiah. Nah, kalau tidak ada syarat pembayaran berarti anggapannya ini adalah pembelian tunai. Ya, tanpa ada tenggang waktu, walaupun di sini tidak ada kata kredit ataupun tunai. Di sini berarti ada bahasa dibayar dengan cek, berarti itu langsung tunai ya, berarti pembelian tunai. Nah, pembelian barang dagangan berarti dimasukkan di sisi debit. Di sini pembelian 12 juta. Ya. Kenapa pembelian masuk ke debit? Karena pembelian itu kita membeli barang dagangan, ya. Barang dagangan debit 12 juta, barang dagangan itu dikategorikan ke dalam harta, ya. Kalau harta bertambah berarti hartanya di debit. Nah, pembelian barang dagangan berarti kan bertambah harta berupa barang dagangannya, berarti debit 12 juta. Kemudian yang dikreditnya adalah kas, ya. Kas dikredit. Mengapa kas dikredit? Karena kas mengeluarkan uang untuk membayar barang dagangan. Berarti kas kredit 12 juta. Karena kalau harta berkurang itu dikredit, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, Juli tanggal 10 penerimaan faktur nomor 221 dari PD Selatan untuk barang dagangan yang dipesan pada tanggal 8 Juli 2009 seharga Rp22.500.000 dengan syarat pembayaran N/30, berarti dibayarnya di akhir bulan ya, selama 30 hari maksudnya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, walaupun di sini ada syarat pembayaran, tapi ini baru berpengaruh nanti ya di pembayarannya baru. Nah, kita lihat transaksi yang kedua, pembelian ya. Pembelian di sana kan tadi ada syarat pembayaran N/30, berarti ini ada masa waktu 30 hari, berarti itu adalah pembelian secara kredit. Kalau tadi kan dibayar langsung dengan cek, berarti tunai. Kalau ini ada syarat pembayaran N/30, berarti ini pembayaran secara kredit ya. Kemudian kita lihat pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan, kita membeli barang dagangan berarti harta kita bertambah ya, sebesar Rp22.500.000 di sisi debit. Kemudian yang dikreditnya utang dagang. Mengapa utang dagang? Karena kita belum mengeluarkan uang, tapi kita sudah mendapatkan barang dari pembelian. Maka muncullah utang dagang. Ya, kita mendapatkan barang dagangan berupa pembelian debit Rp22.500.000, tapi kita juga punya utang, ya. Utang dikredit. Mengapa utang dikredit? Karena utang itu kalau bertambah atau muncul itu di sisi kredit sebesar Rp22.500.000 ya. Kemudian yang terakhir, Juli tanggal 12 pembelian tunai perlengkapan kantor seharga Rp550.000. Nah,
Ini kalau tadi kita membeli barang dagangan, berarti nama akunnya pembelian. Kalau selain barang dagangan, itu ditulis lengkap nama akunnya. Seperti contoh perlengkapan kantor. Kita membeli perlengkapan kantor, di sini ditulis di sisi debit perlengkapan kantor. Kita membeli secara tunai ya. Ini kan ada bahasanya. Ada bahasa tunai berarti pembeliannya secara tunai. Perlengkapan kantor dibeli tunai, berarti perlengkapan kantor bertambah di sisi debit karena perlengkapan kantor itu adalah kelompok harta. Nah, berarti harta bertambah, perlengkapan kantor debit Rp550.000. Kemudian yang dikreditnya kas Rp550.000. Kenapa dikredit? Karena kas mengeluarkan uang untuk perlengkapan kantor. Maka kas akan berkurang. Kas berkurang, harta berkurang, maka hartanya akan dikredit. Nah, itulah contoh untuk transaksi pembelian tunai dan kredit ya. Nanti kita sambung lagi di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.